Pagi hari ini, minggu yang kedua ini, kita mari membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 26. Injil Yohanes pasal 12, teksnya Injil Yohanes pasal 12, teksnya, oke. Ayat 26. Barang siapa melayani aku, itu kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Barang siapa melayani aku, katanya, maka ini yang ia harus mengikuti aku. Wah, ini syaratnya. Kalau mau melayani Tuhan, harus mengikuti aku. Maksudnya apa? Dari kata ini, kalau Tuhan Yesus ada di surga, maka kita juga di sana, kan? Begitu dia, mengikuti aku, kan? Kalau dia berada di mana, panggilannya kepada orang-orang terlantar, miskin terlantar, maka yang melayani aku, katanya, ada juga di sana. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Wah. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, itu teks firman Tuhan. Judul kita pada pagi hari ini adalah tujuan yang keliru dalam pelayanan di gereja. Tujuan yang sering keliru dalam pelayanan di gereja. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan, barang siapa melayani aku, berarti siapa saja yang mau, yang dipanggil, terpilih, terpanggil, terbeban, terkonsentrasi untuk melayani Tuhan, maka yang pertama dia harus mengikut aku. Itu kata Tuhan. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada, katanya. Artinya baik secara, kalau pada waktu itu secara fisik Tuhan mau supaya murid-muridnya hadir bersama-sama dengan Yesus kemana? Di danau, di darat, di lembah, di hutan, di desa-desa, di kota-kota besar, di tempat-tempat di mana Tuhan menjumpai. Di situ pelayanku berada. Waktu itu secara fisik bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi kalau kita hari ini yang tidak lagi melihat fisik Tuhan Yesus, maka ayat ini bagaimana? Di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Artinya kalau Tuhan menentukan pelayanan Tuhan dengan garis-garis ketentuan-ketentuan firman, maka pelayan-pelayan itu harus ada di situ mengikuti ketentuan-ketentuan firman itu. Itu syarat-syaratnya tentang keharusan, tentang ketaatan, tentang kehadirannya, tentang ketekunan, hadir di situ. Kalau bicara tentang tekun, dia hadir tentang tekun. Kalau bicara tentang ketaatan, dia hadir di situ dalam ketaatan, kan gitu. Itu maksudnya. Dan barang siapa, nantinya kita akan melihat yang terakhir itu, akan dihormati. Tujuan yang keliru dalam pelayanan di gereja. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu mau baca juga, ini ada di Facebooknya GKI Pusat, ya. Bapak Ibu bisa melihat di sana. Dalam minggu-minggu ini yang kemarin sudah ada di sana. Jadi begini Bapak Ibu, yang dimaksudkan di sini adalah ada segelintir atau ada sebagian orang di dalam pandangannya tentang Tuhan, melayani Tuhan, mungkin saja ada keliru, ya. Tidak semua, ya. Ada segelintir sebagian orang yang keliru tentang pandangannya untuk menjadi pelayan Tuhan, itu yang keliru, gitu, ya. Tidak banyak, tapi ada, gitu. Pernahkah
Seseorang bertanya, apa tujuan melayani di gereja gitu? Kalau kita di gereja bertugas sebagai apapun, baik sebagai worship leader, WL ya, liturgos istilah kita, tujuannya apa gitu kan? Singers, choir, tamborin, tim musik, penerima jemaat, user ya, kemudian sebagai pendoa, sebagai majelis gereja, sebagai pengurus dalam gereja, pengurus apapun kita yang dipercayakan, pengurus seksi ini, seksi itu dan sebagainya. Tujuannya apa kalau kita dipercayakan dalam tugas ini? Nah, tentu di bagian-bagian yang lain atau segelintir atau sedikit, tidak banyak orang yang tentu keliru dalam pandangannya tentang pelayan itu. Nah, itu yang kita akan mau lihat ya. Tujuan yang keliru dalam pelayanan gereja itu, sekarang mari kita perhatikan yang pertama. Yang pertama adalah, ini pandangan mungkin segelintir orang, tidak banyak ya. Yang pertama itu kekeliruannya adalah, kalau kita melayani di gereja itu, pelayanan di gereja itu membuat kita merasa berharga. Nah, ini yang keliru, kekeliruannya ini, merasa kita menjadi berharga gitu, merasa terangkat derajatnya, merasa kita ya lebih dari yang lain gitu. Padahal kan tidak. Harga diri kita kan bukan karena peran di gereja. Ingatlah kita kisah tentang Marta dan Maria, bukan? Harga dirinya Maria dan Marta itu kan bukan karena Tuhan Yesus juga tidak mencela si Marta ini karena kesibukannya, tapi juga Tuhan Yesus tidak mencela Maria karena dia mendengar itu, mendengar pengajaran, mendengar apa yang Yesus ajarkan, bukan. Masing-masing kita bisa melihat di sana. Marta dengan kesibukannya melayani pekerjaan-pekerjaan yang kesibukannya menyiapkan segala hal, tapi Maria berbeda, dia duduk mendengar akan pengajaran Tuhan Yesus. Maria dihargai bukan karena banyaknya terlibat itu gitu. Tetapi bukan berarti kalau begitu kita berpangku tangan atau kita tidak terlibat apa-apa, bukan. Konsep kita, dalam pikiran kita terlintas atau kemauan kita, keinginan kita, kalau saya melayani baru terangkat harkat martabat kita, itu yang keliru gitu. Kalau semua tujuan kita melayani bukan kepada fokus itu, artinya kita bebas dari semuanya itu. Kalau tidak ada dalam hati kita, motivasi kita semua tidak ada di situ, maka bebaslah kita. Tapi kalau ada, karena saya ingin terangkat, karena saya ingin dipuji dan di apapun namanya, nah itu yang keliru. Karena apa? Harga diri kita bukan karena peran di gereja. Dan kalau itu ada, maka sangat berbahaya bagi kita, bagi iman kita sendiri gitu. Kalau itu ada dalam pikiran kita. Ada cukup banyak orang yang saat ini tidak merasa penting jika mereka tidak melakukan apapun di gereja. Jadi kalau sudah tidak terlibat, sudah tidak ini, lalu merasa tidak ada artinya apa-apa gitu. Nah, itu kekeliruan, tidak banyak. Tapi mungkin ada selintas, karena kita kan tidak mendengar selalu pengajaran gitu. Kalau sudah mendengar pengajaran, mungkin kita akan berpikir, oh ini maksudnya kan. Jadi bukan semua begitu, tidak. Tetapi ada yang merasa begitu penting.
dan merasa tidak ada arti apa-apa jika tidak melakukan apa-apa. Lihatlah Maria itu kan, dia tidak melakukan apa-apa selain dia duduk mendengar pengajaran lalu dia lakukan. Justru Tuhan Yesus menyanjung dia. Bandingkan dengan Marta itu, apa yang dilakukan dia. Kalau itu kita bandingkan, maka jelaslah konsep yang dimaksud tentang melayani itu adalah mentaati Tuhan, mengikuti Dia, mendengar akan Dia. Nah, sebaliknya ada juga orang yang menjadi terlalu mementingkan diri sendiri dan sombong karena peran mereka dalam gereja, ya. Sudah merasa terlalu banyak terpakai, sudah merasa selalu udah mulai merasa sombong gitu. Dan kalau itu terjadi dalam hidup kita, kita sulit akan selalu terpakai, Bapak Ibu. Karena di gereja kita tidak bisa memakai orang yang sombong, Bapak Ibu. Buat apa juga kan? Karena kita kan ke Tuhan, kita mau apanya gitu. Tidak ada arti apa-apa kita. Nah, kalau kita merasa diri sudah merasa paling penting, merasa dihargai dan sombong di situ, mungkin saja manusia tidak menjatuhkan kita, tapi Tuhan bisa saja akan menghalau kita gitu. Karena Tuhan itu melihat kita, hati kita yang diperhatikannya. Jadi jangan kita menjadikan diri kita itu segala-galanya lagi. Wah, kalau itu sekecil, kata. Kalau disuruh ini, oh kecil itu, gampang. Semuanya karena saya sudah biasa terlalu kecil itu. Nah, akhirnya Bapak Ibu kita lupa bahwa sebenarnya pelayanan di gereja itu bukan saja secara penampilan dan kebiasaan kita, tetapi memang pelayanan dalam gereja itu adalah saya dan Tuhan, saya betul-betul melayani Dia, dan akibat dari pelayanan itu banyak orang akan diberkati oleh Tuhan. Itu kalau memuji Tuhan banyak orang akan tersentuh hatinya. Kalau doa penuh kuasa urapan, kalau pengajaran mengubah banyak orang untuk kembali berseru-seru dan orang sadar akan dosanya, saya perlu Tuhan Yesus, saya perlu bertobat, diri saya tidak punya apa-apa, dan firman mengubah saya, kan itu. Kalau kehadiran kita betul menjadi garam dan terang di tengah-tengah di mana kita berada. Nah, padahal harga diri kan bukan karena peran kita di gereja, tetapi harga diri kita terangkat karena diperkenan oleh Tuhan. Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan berkenan. Jadi kita minta atau tidak, kalau saatnya Tuhan berkenan atas kita, pastilah saatnya Tuhan akan mengangkat kita. Cepat atau lambatnya Tuhan akan mengangkat kita. Saya mau kembali lagi perumpamaan tentang Injil Matius pasal 25 itu kan, Bapak Ibu sudah sering mendengarnya. Tentang seorang tuan yang memberikan talenta kepada hambanya, yang dapat 5, dapat 2, dapat 1 itu kan. Siapa yang berharga di sana? Bukan karena masalah yang 1 dapat 5 lalu otomatis dia dihargai, bukan. Lalu yang dapat 1 itu tidak dihargai, bukan. Persoalan mereka dihargai bukan karena mendapatkan banyak dan tidak dihargai karena mendapatkan sedikit, bukan. Tapi persoalannya mereka bertanggung jawab, lalu taat, melaksanakan, memelihara kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka ini. Yang 5 talenta itu diberikan, lalu dia mengolahnya dengan baik, bekerja sehingga hasilnya 2 kali lipat. Yang 2 juga dia bekerja, memelihara, bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya, dia mendapatkan berkat itu. Tapi bedakan yang 1, karena dia merasa kecil, dapat 1 maka dia semena-mena, itu yang Tuhan cela gitu. Jadi tidak ada taat, hatinya yang tidak baik, itu yang dicela. Bukan karena dapatnya 1 maka dia dicela, bukan. Atau dapatnya banyak 5 lalu dia diangkat, dihargai, bukan. Tapi Tuhan betul-betul melihat hati seseorang.
Jadi itu kekeliruan segelintir orang bahwa kalau melayani itu terlibat dalam pelayanan maka dia merasa terangkat harga dirinya. Padahal itu bukan, Bapak Ibu. Berikutnya, yang kedua, alasan kehidupan. Nah, ini alasan kehidupan. Tidak ada yang salah dengan alasan kehidupan, alasan ini, Bapak Ibu. Tetapi orang tidak patut hanya mencari hidup karena melayani di gereja, begitu. Itu yang tidak patutnya. Jadi orang kan tidak hidup itu karena hanya melayani di gereja saja, karena di gereja lalu dia bisa hidup, di luar tidak, enggak. Jadi kalau ini alasan kehidupan, tidak ada yang salah memang. Tapi kalau diarahkan, kalau di gereja itu dia mencari kehidupan, nah itu yang keliru. Karena orang kan tidak mesti harus mencari hidup di gereja. Tetapi kalau seseorang terpilih, terpanggil, terkhususkan untuk melayani di satu rumah dan bait Allah. Kalau kita mengacu ke perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama itu mereka para nabi, para guru, para rasul perjanjian baru, mereka ini kan akhirnya membuat sidang-sidang, membuat konferensi, kongresi dan segala macam. Dibuatlah keputusan-keputusan regulasi. Akhirnya mereka hidup berdasarkan keputusan-keputusan itu kan. Di dalam konferensi-konferensi itu diputuskan bahwa dalam pelayanan yang melayani di gereja maka kehidupan akan begini-begini. Itu. Kalau itu alasan kehidupan, tidak, Bapak Ibu. Alasan yang benar tentang kehidupan ialah karena memuliakan Tuhan, itu yang benar. Entah itu di luar gereja dan di dalam gereja. Orang memuliakan Tuhan itu aja. Karena kan untuk hidup ini kan tidak harus di dalam gereja, di luar gereja orang bisa makan dan minum kan. Jadi yang benar adalah kita memuliakan Tuhan baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, yang dilakukan, perbuatlah dengan segenap hatimu. Artinya apa yang dilakukan, apa yang diperbuat kita harus dengan hati gitu. Karena satu-satunya yang dapat dilihat, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, menyangkut hati orang kan. Kalau hasil perbuatannya manusia bisa melihat, tetapi dalam hati siapa yang tahu? Karena itu yang bisa melihat hanya satu pribadi saja, yaitu Yesus Kristus. Karena itu dia berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Karena yang tahu tentang hati kita hanya Dia saja, Tuhan. Makanya kita melakukan segala sesuatu harus dengan hati kita, karena Tuhan tahu, baik disebut atau tidak pun di muka bumi ini namanya. Tapi satu yang tidak bisa tidak memandang kita adalah Tuhan sendiri. Perbuatlah itu dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan katanya, bukan untuk manusia. Jadi yang kita lakukan itu untuk Tuhan, karena Dia sendiri yang akan melihat hati kita. Jadi kita tidak langsung alergi kepada siapa-siapa gitu. Apalagi misalnya kalau tahun politik ini misalnya, kalau ada orang yang misalnya, saya meyakini Bapak Ibu, orang-orang yang mendukung, memberi untuk pekerjaan Tuhan, dia mengerti untuk apa dia memberi gitu. Entahkah orang yang ada dalam dunia politik atau tidak, kalau dia memberi untuk gereja, dia tahu ini pasti memberi untuk Tuhan gitu, bukan untuk karena politiknya. Jadi jangan kita selalu alergi. Ada orang berpolitik dia membantu gereja, alergi betul kita karena ada maunya. Bukan Bapak Ibu.
Saya yakin kalau dia beri untuk gereja, dia tahu ini memberi untuk Tuhan gitu. Buat apa dia memberi untuk gereja kalau untuk kepentingan politiknya kan? Karena hasilnya tidak akan diterima oleh Tuhan. Apalagi kalau dia orang gereja yang setia, dia tahu kalau saya memberi, saya murni untuk mendukung pekerjaan Tuhan, terlepas saya terpilih atau tidak nantinya. Dia bisa juga diberkati Tuhan walaupun dia tidak harus menjadi terpilih oleh rakyat, tapi di tempat lain pun dia bisa diberkati Tuhan karena Tuhan tahu hatinya, karena dia melakukannya untuk Tuhan, hanya karena posisinya terpanggil dalam dunianya politik itu, dan Tuhan bisa memakai orang-orang itu untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tidak mesti harus memakai jemaat-jemaat yang lain. Semua jemaat bisa dipakai Tuhan, entah jemaat yang terjun dalam dunia politik. Karena itu saya yakin orang-orang yang terjun dalam dunia politik, kalau dia mau betul-betul bantu gereja, pasti dia betul-betul bantu gitu. Tidak ada motivasinya. Kalau dia seorang setia dengan Tuhan, dia betul-betul motivasi dia ingin membantu ke pekerjaan Tuhan. Karena itulah dunianya dia gitu. Jadi tidak salah. Jangan sedikit kita mendekati orang, wah sudah politik itu. Harus dibedakan Bapak Ibu. Bedakan. Kalau dia mempengaruhi, mempolitisir, menjadikan gereja itu sebagai ladang untuk itu, nah itu yang keliru. Tapi kalau dia membantu, dia berkomunikasi, menyampaikan pokok doa, lalu menyampaikan pergumulannya, siapa yang salah di sana? Apalagi kalau dia mau betul-betul membantu pekerjaan Tuhan. Tentu kita tahu semuanya itu bukan. Karena yang dia lakukan itu dengan hatinya, pasti Tuhan tahu tentang isi hatinya. Yang terakhir, yang berikutnya, sekarang itu tujuan yang keliru. Nah sekarang tujuan yang benar, apa tujuan pelayanan di gereja? Tujuannya, yang pertama itu, ini dia, sebagai rasa syukur kita gitu. Kita diberi melayani Tuhan itu rasa syukur, kita bisa hidup, bisa bernapas. Sampai sekarang kita betul-betul mengalami hidup yang diberkati, walau kita mengalami sakit tapi kita bisa sembuh, walau kita usia sudah mulai tua tapi tetap aja bisa melihat anak cucu diberkati Tuhan. Bukankah itu rasa syukur kita kan? Kalau kita dalam Bapak Ibu yang sudah usia 60, 70 bisa melihat anak cucu diberkati Tuhan, betapa syukurnya, betul-betul tidak dilimpahkan. Bapak Ibu yang sudah mengalami bagaimana mengalami sakit yang kronis, sakit dibayang-bayang maut tapi bisa sembuh, bisa pulih, itu betapa besar syukur itu gitu. Nggak bisa rasa syukur itu bagaimana. Jadi kalau kita sebagai orang percaya ada seperti ini karena rasa syukur kita gitu. Orang-orang yang nggak bisa rasa syukurnya, dia nggak mau juga ngapain ke gereja katanya kan. Ngapain memberi, mendukung, itu orang-orang yang ada rasa syukurnya. Kita kalau ada rasa syukur Bapak Ibu, coba bayangkan, sakit bagaimanapun kalau kita rasa syukur kepada Tuhan itu ada, paling tidak kita bisa bertahan walau ada rasa sakit, tetap aja rasa sukacita pergi ke gereja. Kan banyak Bapak Ibu pergi ke gereja tapi dia mengalami sakit gitu, tapi karena dia ada rasa syukurnya, akhirnya dia bisa pergi ke gereja karena dia rasa bersyukur dengan Tuhan. Kalau orang yang sering bersyukur Bapak Ibu, bukan saja kalau kita kaitkan hati yang gembira adalah obat, itu benar sekali. Artinya hati yang gembira itu kan karena hati yang penuh syukur gitu, maka itu obat. Bersyukur itu adalah obat sebenarnya. Coba bayangkan orang yang tidak pernah bersyukur, tekanan darahnya 120, mengalami masalah, tidak bisa bersyukur, mengalami berkat Tuhan, tidak bisa bersyukur. Yakinlah 120 itu meningkat 135 nantinya tekanan darahnya. Sakit lagi, tidak bisa bersyukur, tidak ada rasa terima kasihnya. Bisa saja 180 tekanan darahnya, tidak ada rasa syukurnya. Tapi kalau memang penyakitnya tekanan darah tinggi, ya memang dia bersyukur, tapi tidak langsung turun jadi 120 normal lagi, tidak. Tapi paling tidak ini kan kalau Alkitab mengatakan hati yang penuh syukur adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Maka ini bisa berlaku bagi kita.
Bayangkan kalau kita sedang marah-marah tinggi besar, periksa tekanan darah kita berapa. Tapi kalau sudah reda, lalu kita berdoa, Tuhan Yesus, ampuni saya. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Sekarang 15 menit kemudian, periksa tekanan darah kita. Saya yakin langsung turun. Jadi betapa besar rasa syukur. Ada adik pemuda yang tidak rasa terima kasih, tidak ada syukurnya, bertobat. Coba ada adik pemuda remaja hari ini sekolah, yang apapun pendidikan, minta apa saja orang tuanya selalu siapkan. Punya HP 1, minta HP 2. Punya motor 1, minta motor rodanya 4, roda 3. Rodanya 2, tambah lagi roda 1, Pak, mau taruh di mana? Nggak bisa bersyukur. Bandingkan yang dulu, kalau orang-orang mengenyam pendidikan zaman tempo dulu, ketika gereja ini mulai berada, ini tidak langsung begini, perjuangannya begitu berat. Tapi adik-adik sekarang sudah menikmati semuanya, tapi kau tidak ada rasa syukurnya gitu. Pemalas di situ, poya-poya, pemboros di situ, tidur dugem, begadanglah kerjanya setiap malam. Nah, ada rasa syukurnya. Terima kasih kepada orang tua yang sudah diberkati Tuhan. Benar ada rasa. Mengapa kita jadi pemuda Kristen seperti itu gitu? Nggak ada rasa syukur. Nah, kalau kita diberi kesempatan hidup ini, itu kan karena saya bersyukur. Termasuk kalau saya bisa melayani, diberi pun aku bersyukur Tuhan. Karena masih ada kesempatan. Siapa tahu Tuhan menerima pelayananku. Kalaupun tidak, aku tetap bersyukur kepadamu. Kan begitu. Nggak harus kita paksa Tuhan, terima Tuhan, terima Tuhan. Enggak kan. Saya seringkali Tuhan, kalau kau terima, terimalah Tuhan. Enggak pun apa-apa. Tapi tahu Bapak Ibu, waktu kita seperti itu, Tuhan yang maha tinggi, maha kasih, Dia akan tahu hati kita. Sebenarnya untuk apa sih saya ini? Tuhan, kalau kau mau terima juga apa yang ku sampaikan ini, kalau benar, terimalah Tuhan. Tapi enggak pun. Seandainya Tuhan yang ku minta ini Tuhan tidak kasih, sekali-kali aku tidak akan menolak Tuhan. Walaupun aku perlu ini, tapi aku tidak selalu minta harus dapat Tuhan, harus dapat. Kalau tidak akan ku tinggalkan Tuhan. Tidak Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan tidak kasih, sekali-kali aku pun tidak akan menyangkal Tuhan dalam hidupku ini. Itu harusnya kita percaya dengan Tuhan. Tidak harus semua yang kita minta itu semua diterima. Pemuda-pemudi juga begitu. Tidak semua yang diminta langsung seperti kita makan cabai langsung pedas, langsung diterima. Ada prosesnya Tuhan. Kalaupun itu diberi, syukur kepada Tuhan. Tidak pun sekali-kali tidak akan berubah setiaku kepada Engkau Tuhan. Kan itu. Kalau itu ada, betapa Tuhan menilai hati kita ini. Jadi itu tujuan sebagai rasa syukur. Tuhan terima kasih, saya mau bersyukur kepada Tuhan. Saya mau bersyukur. Tahun 2023 ini akan segera dilewati. Kalau aku bandingkan 2021 yang lalu, begitu dahsyatnya yang menimpa kita. Walaupun kita punya uang, punya apapun, tapi kita mau makan pun, ke pasar pun kita tidak berani bersentuhan satu sama lain. Hari ini aku bersyukur kepadamu. Nah itu Bapak Ibu. Yang kedua, tujuannya supaya mengalami Kristus. Injil Yohanes 12 ayat 26. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Itu maksudnya apa? Mengalami Dia gitu. Dia berada di sungai, Dia berada di danau, Dia berada di lautan, Dia berada di hutan rimba, di desa, dusun, kota besar, bukit batu dan padang yang tandus. Kita berada kan untuk apa? Untuk merasakannya gitu, merasakan Dia. Nah, kita kan tidak harus merasakan Kristus ketika Dia berdiri di depan kita dengan kuasanya, enggak. Tapi enggak pun kita melihat Dia, mata batin kita ini, aku merasa Tuhan ada menyertai aku. Ini pengalaman Bapak Ibu. Saya ceritakan anak kami Kenli kan dia ada di Pontianak.
Sekarang magang bulan-bulan terakhir dia. Selama ini kan dah hujan. Nah, dia tinggal sendiri di rumah yang tua itu, nenek yang tempat tinggal dia sudah ke Jakarta. Nah, ketika dia bekerja sepanjang hari, 1 minggu sekali kan nyuci. Ya tahulah anak-anak kos kan begitu, nyuci 1 minggu sekali. Pakaiannya habis semua dicuci. Nggak ada lagi yang ketinggalan, dia nyuci sepanjang malam supaya dikumpulkan 1 minggu. Waktu dia kerja, tiba-tiba hujan turun lebat. Wah, dia bingung, siapa yang bisa? Bagaimana pakaian saya? Udah cuci semua, siapa yang ngangkat pakaian? Lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, pakaian aku udah habis, supaya Tuhan tolong supaya di sana tidak hujan katanya, dan pakaianku bisa selamat. Lalu tidak lama kemudian, setengah jam kemudian, 1 jam, dia pulang ke tempat kosnya. Nah, sepanjang jalan Gajah Mada itu, jalan Setiabudi, dia tinggalkan Setiabudi, itu hujan basah semua jalan-jalan. Tapi ajaib Bapak Ibu, tempat tinggal dia itu, rumahnya kiri kanan itu atapnya basah semua, tapi di tempat dia pakaiannya yang dijemur itu tidak basah, dia angkat semuanya kering. Lalu dia sampaikan, saya mengalami mujizat Pak katanya. Kenapa? Karena saya tidak ada pakaian lagi, udah cuci semua, tapi kok di tempat jemur itu tidak ada hujan, pakaian saya angkat, tidak ada hujan. Oh, memang dari situ tidak ada hujan. Saya bilang, bukan Pak, kiri kanan itu saya lihat hujan, basah katanya. Oh, puji Tuhan, saya bilang. Memang apa yang kau buat? Aku berdoa Pak katanya, supaya pakaianku tidak basah. Tak pakai, siapa yang bisa menolong katanya. Nah, ada orang yang bisa dipanggil untuk mengangkat pakaian. Nah, tapi ada yang saya rasa Tuhan ada gitu, bisa menolong walaupun kita tak bisa melihat dia, tapi saya merasa Tuhan ada, pasti akan menolong. Ini cerita kecil saja pengalaman Bapak Ibu. Tapi yang disebut dengan merasa Tuhan itu ada, itu dia. Jadi Tuhan kita rasa bukan saja dia berdiri di depan kita, tapi di tempat yang kita tidak ada di sana pun, misalnya ladang kita, kebun kita tidak ada di sana, tetapi kita merasa Tuhan ada bersama dengan aku, maka patutlah aku pun minta Tuhan ada di sana untuk memberkati ladangku, kebunku, usahaku di sana. Jagalah Tuhan, banyak kejahatan orang, tapi minta Tuhan jaga di sana. Anak-anakku yang ada, istri suamiku, aku tak ada di sana, tapi aku merasa Tuhan ada di sana. Itu tujuannya, kita mengalami Tuhan, merasa Tuhan itu ada itunya. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Tuhan minta dan maunya Tuhan ini, dia mau supaya kita berada bersama-sama. Kemana dia? Tadi saya katakan di sungai, di daratan, di gunung, di tempat yang sunyi sekalipun, aku berada katanya. Kalau kita berada dengan dia, maka janji ini pun pasti akan digenapi. Dia akan berjanji untuk berada bersama kita. Itu. Lalu yang terakhir adalah, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yang terakhir adalah dihormati. Bukan saja tadi itu semua alasan-alasan yang kita percaya, ada rasa syukurnya kita, karena kita bersyukur kita mengalami Kristus dan hal lain. Tapi kan diakhiri dengan ayat ini dengan satu janji, dihormati oleh Bapa kan. Bukankah itu kebutuhan kita semua, dihormati Bapak Ibu? Kita mempunyai harta benda banyak, biar rumah kita tiangnya dari emas, tapi kalau kita tidak dihormati orang, apa artinya Bapak Ibu? Biar jari kita ini penuh emas semuanya, gigi kita emas, anting-anting sampai ke gigi kita emas semuanya. Kalau buka gigi emas semuanya di sini. Tapi kalau kita tidak dihargai orang, apa artinya Bapak Ibu? Biar tangan kita ini telapak tangan terbuat dari emas sehingga tidak bisa sentuh apa-apa, saking banyaknya harta kekayaan kita. Tapi kalau kita tidak dihargai, tidak dihormati orang, jadi apa kan? Tapi sebaliknya, biar kita miskin papa, sederhana sekalipun, kalau orang hormat menghargai kita, kita miskin,
dihormati orang, dihargai orang. Betapa hidup kita berharga kan? Dan Tuhan, dia tidak memandang orang kaya. Kalau dia menghormati Tuhan, kalau dia mencintai Tuhan, kalau dia merasa selalu Tuhan ada hidup, pasti dihormati Tuhan. Sebaliknya orang miskin, yang amat miskin sekalipun, kalau dia percaya dengan Tuhan, ingat kita cerita Lazarus bukan? Apa yang dimiliki Lazarus? Tapi dia dihormati oleh Bapak Abraham. Dia ada bersama dengan pangku Bapak Abraham. Kapan Lazarus ini memberi, mendukung? Karena dia miskin, kekurangan apa-apa. Tetapi karena cintanya, dia merasa Tuhan selalu ada dalam kemiskinannya, tapi dia tahu Tuhan tidak akan tinggalkan dia. Ketika dia dipanggil Tuhan, dia dihormati, dihargai. Bapak Ibu, tujuan kita apa sih? Mungkin kita di dunia ini tidak dipandang atau dipandang sebelah mata oleh orang lain, sering dihina, adik-adik sering dibully atau apapun namanya. Tapi ingatlah, kita ini berharga di mata Allah, dan janjinya dia akan menghormati kita. Tapi itu tadi, kerjakan motivasi kita, pelayanan rasa syukur, hidup penuh syukur, hidup selalu merasa Tuhan ada bersama kita, entah di tempat yang sangat sulit, di lembah kekelaman, atau di tempat yang terang benderang sekalipun, kita merasa Tuhan Allah di sana. Dan janjinya kita akan dihormati. Maukah kita dihormati Tuhan? Tentu kita, kerinduan kita. Suatu saat nanti kita diberikan, kita bulan lalu bicara tentang mahkota kehidupan. Itulah hormatnya Tuhan kepada kita. Di dunia tidak dipandang, tapi di sana Tuhan memandang. Siapa itu? Bapak Ibu, kita semua. Tuhan tahu isi hati kita. Mari betul-betullah kita ikut Tuhan. Hari lepas hari, setialah dengan Tuhan, syukurlah dengan Tuhan. Kita datang ke gereja, itu kan karena rasa syukur. Saya memberi, mendukung, itu kan rasa syukur. Saya berdoa, saya kebaktian, itu rasa syukur. Orang-orang yang di luar itu tidak pernah berkebaktian, tidak pernah memberi, tidak ada hormat hari Minggu, tidak tahu hari Minggu. Itu orang-orang yang tidak ada rasa syukurnya dengan Tuhan kita. Dan Tuhan melihat kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Lebih luas dari samudra